Pertama, klik line lalu buat garis lurus sepanjang 80. Lalu klik polyline buat garis miring sepanjang 5, lalu garis lurus 50, dan tarik garis sampai ke bawah. Buat garis bantu ke kiri sebesar 0,5, di bagian bawah juga buat 0,5. Kemudian beri garis mengikuti garis bantu. Lalu hapus garis bantu. Kemudian extrude sebesar 140. Lalu di slice. Kemudian 3D rotate. Selanjutnya, buat segitiga dengan panjang ke atas 50, ke samping kanan 30, lalu tarik garis ke bawah. Lalu di extrude sebesar 35. Lalu 3D rotate. Kemudian move dan satukan dengan bidang awal. Selanjutnya buat garis sepanjang 140 mm. Selanjutnya untuk bagian yang ketiga, buatlah persegi dengan polyline dengan berukuran 20 x 20. Sweep persegi dengan garis yang telah dibuat tadi. Kemudian gabungkan gambar rangkaian 1 dan rangkaian 2 yang telah dibuat. Selanjutnya kita buat dua persegi dengan ukuran 20 x 20 menggunakan polyline. Dan setelah 20 x 20 kita buat persegi dengan ukuran 18 x 18. Dan selanjutnya persegi 18 x 18 kita move ke persegi yang ke 20 x 20, kita taruh di tengah. Setelah itu kita atur bidangnya. Nah, setelah itu kedua persegi tersebut di extrude dengan 70 cm, baik yang atas, yang luar ataupun yang dalam. Setelah itu dan selanjutnya si persegi panjang tersebut di substrak kedua persegi, kita akan membolongi bagian tengahnya. Dan setelah itu kedua persegi tersebut ubah menjadi realistik. Kita lihat bahwa tengahnya itu menjadi bolong. Nah, setelah ini ubah menjadi dua dimensi, potong persegi dengan slice diagonal dan hilangkan bagian samping kirinya. Setelah itu kita 3D rotate agar menjadi lurus sebanyak 90 derajat. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ubah top kembali ke arah atas. Selanjutnya kita akan membuat garis line. Selanjutnya membuat garis bantu menggunakan line, yaitu
sepanjang 80. Nah, setelah itu tarik garis ke kanan sebanyak 35. Selanjutnya kita membuat garis polyline dengan ukuran 20 dan kita membuat sudut yaitu 170 derajat dan juga membuat garis ke atas sepanjang 20. Setelah itu hapus garis bantu yang tadi kita sudah buat menggunakan. Setelah itu kita membuat persegi panjang dengan ukuran 20 kali 2. Setelah membuat garis persegi panjang 20 kali 2, kita sweep dari mulai yang ke bangunan tadi. Nah, setelah ini kita ubah sudut pandangnya. Nah, setelah membentuk seperti ini, dan selanjutnya menggunakan mode mirror. Nah, mode mirror di sini kita akan menjadi 2 bagian. Setelah menjadi 2 bagian, setelah itu kita atur rotasi dari mulai bentuk seperti ini menggunakan 3D rotate, dan itu diubah menjadi kisaran 90 derajat. Nah, setelah lurus dengan gambar yang tadi sebelumnya, kita menggunakan move dari kedua bagian tersebut. Setelah di move menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, kita move lagi satu gambarnya. Kemudian pindahkan objek yang sudah dipilih pada batang penghubung. Untuk bagian selanjutnya, pertama, kita buat garis bantu dengan ukuran 35 mm dan ke atas 70 mm. Lalu buat garis bantu lagi sepanjang 35 mm. Setelah itu, buat segitiga dengan garis bantu tadi. Move segitiga dan hapus garis bantu yang telah dibuat. Lalu buat persegi panjang dengan ukuran 20 dan lebar 2. Lalu ketik sweep dan sweep persegi panjang ke segitiganya. Kedua, buat garis lurus dengan ukuran 50 mm dan buat lingkaran dengan radius 4 mm. Ketik sweep, lalu pilih objek lingkaran dan sweep ke garis lurus. Kemudian buat garis bantu pada alas bidang tersebut. Lalu move batang lingkaran pada tengah garis bantu tersebut. Setelah objeknya berada di tengah, hapus garis bantunya. Selanjutnya move segitiga pada bidang tersebut sehingga tampilannya tampak seperti pada gambar. Lalu tampilannya kita ubah menjadi realistik. Langkah selanjutnya yaitu kita buat garis menggunakan berbentuk persegi panjang dan juga garis bantunya. Kita letakkan ke tengah. Kemudian kita buat berbentuk persegi panjang. Setelah itu kita extrude dengan ukuran 10 sehingga akan berbentuk ukuran balok. Kita
kita akan pindah rotasi. Kita buat baloknya berdiri. Setelah itu kita pindahkan ke tengah. Kemudian belah balok menjadi dua bagian. Kita buat garis dengan mode slice. Dan balok pun telah terbelah menjadi dua bagian. Selanjutnya kita akan membuat lubang baut. Kita buat garis bantu terlebih dahulu, kemudian kita buat lingkaran, menyesuaikan, dan kita hapus garis bantunya. Kita juga buat garis bantu di balok yang kedua dengan ukuran yang sama dengan balok yang pertama. Kita extrude lingkarannya tadi. Dan kita buat bautnya dengan berbentuk persegi 6. Kita extrude lagi bentuk persegi 6-nya. Nah, bentuk baut pun sudah jadi. Kemudian gandakan bautnya sebanyak 3 buah untuk mengisi pada bagian depan dan bagian atas. Lalu buat garis bantu sepanjang 10 mm. Dan pada sisi kanan dan kirinya juga dibuat garis bantu sepanjang 10 mm. Ambil satu bagian baut tadi yang sudah digandakan, lalu pindahkan pada tangkai bagian atas. Sesuaikan pada titik tengahnya. Lalu garis bantu tadi sudah boleh dihapus. Kemudian pindahkan satu bagian baut lagi pada sisi bagian kiri jack. Untuk garis bantunya sudah boleh dihapus. Sesuaikan panjang baut sesuai dengan kebutuhan.
pada sisi bagian kanan, bautnya terlebih dahulu di mirror. Nah, selanjutnya move baut tadi pada sisi bagian kanan. Hapus garis bantunya dan sesuaikan panjang baut sesuai dengan kebutuhan. Pada bagian ini, gandakan segi 6 yang sudah diekstrud menjadi 3 bagian. Nah, untuk segi 6-nya move pada sisi baut yang belum terisi. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya pada setiap sisi baut yang belum sempurna. Pada bagian ini, hapus garis bantu yang sudah tidak diperlukan lagi. Untuk melihat hasilnya, ubah arah pandang menjadi realistik. Dan ini dia hasil akhirnya setelah semua komponennya sudah disatukan. Untuk mengubah warnanya, pilih dulu objek yang akan diwarnai, lalu pilih menu properties. Nah, untuk bagian ini saya akan mewarnainya dengan warna hijau. Kemudian pada komponen atas dan depan saya akan membuat dengan warna hijau tua. Dan yang selanjutnya pada bagian bawah dan tangkainya saya beri warna abu-abu.